Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi kuliah praktikum kita untuk mini project ya, pembuatan SKL limbah. Di sini perlu 4 peta, yaitu peta ketinggian, lereng, tuplah, dan curah hujan. Kita berdasarkan jurnal yang kita rujuk seperti ini. Namun jurnal ini ada sedikit modifikasi nanti untuk skor ataupun nilainya, karena ada yang kurang tepat ataupun tidak tepat ini ya. Jadi jurnal ini seperti misalkan untuk SKL pembuangan limbah, curah hujan yang tinggi itu mendapatkan skor yang tinggi, padahal semakin tinggi curah hujan maka air lindian yang air lindi limbah ataupun sampah yang akan terbawa itu semakin banyak sungai ataupun yang akan meresap ke dalam tanah. Kemudian tata guna lahannya ini sesuai dengan permen PU ya. Pada dasarnya mereka mempersiapkan daerah tersebut dan pengamanannya sebagai lokasi pembuangan akhir limbah. Kemudian di sini yang harus diperhatikan yaitu peresapan dan pengaliran air melalui penampungan tersebut hendaknya benar-benar diperhitungkan dalam analisis, dikaitkan dengan pemanfaatan air tersebut pada daerah hilirnya. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi curah hujan itu potensi air lindian itu akan terbawa ke dalam tanah ataupun masuk ke dalam sungai itu semakin tinggi, sehingga sebenarnya skornya harus rendah ya. Ini misalkan pemain PU. Kemudian penggunaan lahan saat ini yang nomor 3, terutama pemukiman pasaran lainnya hendaknya jauh dari daerah yang diusulkan. Nah, artinya semakin skor untuk daerah yang terbangun itu sebenarnya harusnya lebih rendah, bukannya lebih tinggi. Jadi non terbangun itu harusnya lebih tinggi. Jadi ada modifikasi yang Bapak lakukan di sini, yaitu untuk ketinggian, kemiringan ini sama, tetapi untuk hujan dan tata guna lahan itu modifikasi. Nah, semakin rendah curah hujannya itu semakin baik karena air lindian tidak terbawa. Kemudian non terbangun untuk tata guna lahannya, penggunaan lahannya semakin tidak ada lahan terbangun itu semakin tinggi. Nah, kemudian untuk intervalnya di sini kita menjumlahkan yang nilai maksimalnya berapa, seperti ini ya, 5, 5, 5, 17 maksimalnya, kemudian dikurangi dengan nilai minimal. Ini 3 tambah 1 4 tambah 2 6 7, jadi 7 dikurangi 7 dibagi dengan 5 kelas di sini. Jadi ada intervalnya 2. Jadi seperti inilah kira-kiranya. Itu sedikit modifikasi ya. Nah, selanjutnya kita memberikan skor. Nah, sebelumnya untuk lereng dan ketinggian pada dasarnya sama, menggunakan data yang lama saja untuk skor. Rata-rata sama, tetapi untuk tuplah dan curah hujan nanti akan sedikit berbeda, karena untuk curah hujan harus kita sesuaikan dengan tabel yang sudah kita modifikasi seperti ini. Nah, untuk curah hujan ini bisa klik kanan di layarnya, kemudian edit feature, start editing ya. Nah, kemudian pilih klik kanan di layarnya, pilih open attribute table. Nah, di sini kita akan memberikan skor ulang. Jadi skornya di sini 2000 sampai 2000 sampai 3000 itu 5, 3000 sampai 3500 itu 4, 3500 sampai 4000 itu 3, 4000 sampai 4500 itu 2. Nah, kita pakai nilai tengah di sini. Nah, di sini 2500 sampai dengan 3000 ya. Di sini itu
sorry, di sini itu adalah 5. Nah, ini artinya 5 poinnya. Ini 2700, Anda lihat yang nilai tengahnya saja yang di sini, karena interval atau kategorinya di sini berbeda ya. 2700 artinya 5 ya, ini 5, ini 4 ya, ini 5 ya. Kemudian di sini 2500 sampai dengan 3000, ini 5 masih. Kemudian ini 3000 sampai 3500 ya, jadi interval 3000 sampai 3500 ini adalah 4, ini 4. Kemudian ini 3 ya, karena intervalnya karena nilainya berada di interval 3500 sampai dengan 4000. Di sini 5, di sini adalah 4, kemudian 3, di sini 3400, ini adalah 5 ya. 4 ya. Kemudian 2700 ini 5, ini adalah 4. Oke. Ini kemudian pilih editor, stop editing ya. Kemudian yes. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat file baru. Nah, sedangkan tutupan lahan ini harus ada ininya, perbaikan ya. Ini tutupan lahannya sudah Bapak di solve terlebih dahulu supaya lebih mudah ya. Nah, jadi Anda buatkan tabel optionnya di sini, buat file baru, tabel option, add file. Di sini buat tata guna ya, tata guna underscore tata guna. Ini type-nya teks, length-nya dikasih 100, oke kan saja. Kemudian tambahkan untuk score ya, saya pilih tabel option, add field, kemudian score ataupun kita singkat s underscore tata underscore guna ya. Ini short integer saja karena ini terlalu panjang, ternyata SHP tidak bisa. Ini yes ya. Nah, kemudian kita akan memilih mana yang terbangun, mana yang non terbangun. Ini kita blok terlebih dahulu. Anda bisa, karena datanya sedikit, bisa diblok satu persatu. Ini diklik ya, misalkan ini terbangun, ini lahan terbangun, kita akan memilih lahan terbangun dulu. Ini blok, kemudian tekan kontrol di keyboard, kemudian diklik bangunan pemukiman ini terbangun. Kemudian hutan kota, jalur hijau atau kota itu karena dekat dengan pemukiman. Ini karena sudah terbangun, itu bangun ya. Kemudian kebun campuran, ini rata-rata sudah terbangun. Artinya semakin dekat dengan sesuai dengan permen PU tadi, kita memperhatikan jaraknya ya, jaraknya dengan pemukiman. Nah, kemudian kolam air tawar di sini, lahan terbuka, kemudian perkebunan ya. Nah, ini sudah terbangun, permukaan diperkeras lain, artinya sudah terbangun. Kemudian pertambangan ini sudah dibangun, sungai Belukar, sungai Tegalan. Nah, kemudian ada tambak dan Tegalan. Nah, ini sudah terbangun ini. Nah, ini Anda klik kanan di sini, kemudian file kalkulator. Nah, ini terbangun ya. Nah, kemudian non terbangunnya. Nah, danau dan telaga alami ini sebenarnya adalah lahan non terbangun, tetapi tidak mungkin kita membuat TPS ya, ataupun
TPST di danau atau telaga. Nah, ini bisa kita kategorikan terbangun saja biar nilainya itu rendah. Kemudian ada satu lagi seperti ini, kolam ya. Nah, ini adalah lahan terbangun, ini tidak tahu kolamnya secara alami atau buatan. Nah, ini lebih baik kita masukkan ke lahan terbangun. Kemudian satu lagi, nah sungai. Nah, sungai ini kan pada dasarnya bukan lahan terbangun, tetapi kalau kita masukkan, tidak mungkin kita membuat suatu TPS atau tempat pembuangan sampah di atas sungai. Nah, ini lebih baik kita buat terbangun supaya nilainya kecil dan tidak disarankan untuk pembuatan TPS ya atau TPST. Sedangkan yang hamparan pasir, hutan, kemudian lahan terbuka alami, semi alami, mangrove, ini bukanlah lahan terbangun tetapi non terbangun. Klik kanan, pilih kalkulator, ini buat jadi non terbangun. Oke. Nah, tinggal kita buatkan ya di sini. Kalau cuma sedikit seperti ini, Anda bisa caranya klik kanan di sort ascendingnya, kemudian di judul filenya tata guna pilih sort ascending. Nah, seperti ini ya. Anda bisa tanpa mengedit, klik kanan terlebih dahulu atau edit ya, tidak bisa dengan di blok terlebih dahulu yang non terbangun ya, tanpa perlu diedit. Kemudian klik kanan di S tata gunanya, kemudian pilih file kalkulator. Nah, ini klik 2, tekan 2 di keyboard. Oke. Jadilah poinnya 2 ya, ataupun skornya 2. Sedangkan yang terbangun ini di blok, ditahan, di drag ke bawah. Nah, ini klik kanan di S tata gunanya, pilih file kalkulator. Ini ganti 1. Kemudian oke. Nah, ini di clear selection dulu ya, jangan sampai nanti saat mengoverlay dia hanya mengoverlay yang terblok. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan, kita melakukan overlay ya, pilih geoprocessing, pilih union. Nah, tarik ini datanya seperti ini, tutuplah, direct, kemudian ketinggian. Nah, untuk output feature kelasnya ini klik di sini, buat di sini SKL pembuangan limbah, kemudian save, kemudian oke. Nah, tunggu sampai proses selesai ya. Nah, selesai, tinggal kita membuat tabel ataupun membuat kolom untuk penjumlahan dari setiap skor dari peta. Klik kanan, SKL pembuangan 5, pilih open attribute table. Kemudian di sini bikin table klik table option, klik add field, buat di sini SKL limbah ya, disingkat saja. Type-nya di sini long integer saja. Ini untuk menjumlahkan setiap skor di peta. Pilih table option, pilih add field, kemudian pilih diketikkan di sini untuk kategori, jadi K_limbah ya, biar Anda tahu ini untuk kategori limbah ya, kategori SKL-nya. Nah, ini type-nya ganti dengan teks. Nah, kemudian links-nya ini ganti 100, kemudian oke. Nah, seterusnya kita memberikan nilai berdasarkan kategori. Buatkan tabel lagi, kolom lagi, pilih tabel option, add field, kemudian pilih n_, di sini limbah. Oke. Ini sort integer saja, type-nya oke.
Nah, seterusnya kita akan menjumlahkan setiap peta ya, 4 skor di 4 peta ini. 4 peta ya, 4 peta. Klik kanan di SKA 5 nya, pilih file kalkulator, kemudian ditambahkan ini skor curah hujan, double klik di sini, plus skor lereng, ditambah skor ketinggian, ditambah dengan skor tata guna lahan, skor tata guna. Oke, kemudian di oke kan, dapatlah jumlah dari limbah ininya, dari keempat peta tadi. Nah, seterusnya kita mengkategorikan. Nah, ini hasil kategori kita yang sudah kita modifikasi dari jurnal tadi. Nah, tinggal kita buatkan di sini rendah ya. Rendah itu kurang dari sama dengan 8. Jadi pilih select by attribute di sini. Kemudian cari SKA limbah, buat di sini kurang dari sama dengan 8. Kemudian apply. Oke, dapat, sudah terblok. Klik kanan di kategori limbahnya, pilih file kalkulator. Kategorinya di sini adalah rendah. Jangan lupa tanda petik di awal, tanda petik 2 di awal. Rendah. Dan oke. Nah, rendah ini memiliki nilainya 1. Nah, kita masukkan di N limbah ini, klik kanan, file kalkulator, kemudian 1 ya. Hati-hati jangan sampai terklik di sini, nanti yang terblok akan berubah seperti ini ya. Itu Anda harus select by attribute ulang. Kemudian pilih select by attribute, ini yang terbuka, atau klik di sini lagi kalau udah tertutup. Kemudian cari intervalnya di sini 9 sampai dengan 10 ya. Diklik dulu SKA 5 lebih dari sama dengan 9, N SKA 5 kurang dari sama dengan 10 ya. Ini kita apply. Nah, jadi rentang nilai 9 sampai dengan 10 itu tinggal dibuat kategorinya. Kategori limbah di sini, klik kanan, pilih file kalkulator. Kategorinya ini kurang 9 sampai dengan 10 ya. Ini titik 2 kurang, tanda petik 2 lagi. Nah, masukkan nilai limbahnya, kalau kurang di sini 2 ya, tanpa tanda petik kalau angka. Nah, kemudian selanjutnya 11 sampai dengan 12. Nah, ini 9-nya ganti 11, 10-nya ganti 12. Kita apply. Nah, nanti dia akan memblok yang nilainya 11 sampai 12 ya. Nah, di sini tidak kelihatan. Nah, ini dia terblok. Nah, di kategori limbahnya kita klik kanan di judul kolomnya atau judul filenya, pilih file kalkulator. Di sini tekan sedang ya. Oke. Ini setelah rendah, kurang, sedang ya. Nah, ini kemudian N limbahnya, pilih file kalkulator, itu nilainya 3. Nah, kemudian pilih select by attribute kembali. Di sini kategorinya untuk yang cukup nih 13 sampai dengan 14. Ganti saja 11 ini 13, 12 ini 14. Apply. Kemudian pilih kategori limbah di sini. Pilih file kalkulator, klik kanan di limbah, pilih file kalkulator. Sini cukup, tanda petik 2. Oke. N limbahnya ini klik kanan, file kalkulator, kemudian 4 ya.
Nah, cukup di sini nilainya 4. Nah, ini kemudian cari yang kategorinya tinggi. Nah, jadi ini dihapus. Jadi SKA 5 lebih dari sama dengan 15. Kita apply. Ini klik kanan di judul kolomnya, fill kalkulator. Sini tinggi. Oke. N5-nya di sini klik kanan di N5, fill kalkulator, di sini 5 ya. Oke. Nah, oke, sudah terisi. Seterusnya ini pilih clear selection ya. Oke, untuk pembuatannya ini sudah selesai. Tinggal teman-teman itu melakukan pewarnaan ataupun melakukan membuat simbolisasi ya. Mungkin sekian, nanti kita lanjutkan ke pembuatan SKL yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.